Alur cerita Dewa Kekayaan. Yesio berkata, reaksi kompasnya menjadi lebih kuat lagi. Dorothy menjawab, sepertinya ada yang tidak beres. Lalu tiba-tiba sebuah gerbang muncul di hadapan mereka berdua. Lalu muncul beberapa monster ikan di sekitar gerbang itu. Yesio berkata, ini pintu utama kuil Dewa Api. Dorothy berkata, aku baru pertama kali melihat itu. Gawat, mereka menyerbu ke sini. Nona Dorothy menyerang monster ikan itu menggunakan skillnya, sedangkan Yesio menggunakan perisainya. Yesio berkata kepada katak merahnya, pegangan yang erat, kita akan menerobos. Kak tahu, beri aku buff, kecepatan, biar bisa melewati mereka. Dorothy menjawab, oke, tapi jangan lupa bayarannya ya. Yesio menjawab, tenang saja. Yesio berlari menuju arah gerbang menerima damage 150 dari Fire Damage. Untungnya Yesio memiliki perisai. Yesio berkata, padahal sudah pakai Fire Crystal, kenapa masih kena damage sebesar ini? Yesio berlari kencang menuju arah pintu masuk. Tidak ada satupun yang bisa menghalangiku, bahkan dewa sekalipun. Lalu kini Yesio sudah memasuki gerbang itu. Ini tempat yang sunyi. Lalu di dalam kuil itu muncul sebuah patung raksasa yang dapat berbicara. Ia berkata, penyusup, katakan apa keperluanmu datang ke sini? Yesio menjawab, aku datang untuk menjelajahi reruntuhan kuil ini. Hehehe, penyusup, kau membutuhkan berkat dariku untuk membangkitkan potensimu yang sesungguhnya. Kalau begitu, berlututlah kepadaku. Apalagi yang kau tunggu? Yesio menjawab, masa untuk Second Awaken harus seperti ini? Penjaga itu berkata, tunjukkan pujian dan doamu yang paling tulus. Tunduklah padaku, maka aku akan memberkatimu dan melindungimu. Ebimon si katak merah berkata, ada yang aneh dengan patung ini. Yesio berkata, cuma patung saja, mau nyuruh aku berlutut, mimpi. Patung penjaga itu semakin marah. Ia berkata, lancang, dapat bersujud pada Hephaestus yang agung adalah kehormatan tertinggi bagimu. Sekarang tunjukkan ketulusanmu, berlututlah. Patung itu menyerang menggunakan kekuatannya, sehingga MC kita, Yesio menerima damage. Lalu Yesio berkata, sialan, bisa-bisanya aku diserang oleh patung rusak. Aku akan membalasmu. Yesio mengeluarkan equipment tanduk di tangannya. Ia kemudian berkata, Xiao Hui, kenapa kau keluar sendiri? Lalu tiba-tiba naga Yesio menyerang langsung patung itu. Yesio berkata, Xiao Hui kembali. Akan tetapi Xiao Hui, naga dari Yesio terus menyerang patung itu dengan memberikan damage 99.999. Melihat itu Yesio tercengang dan berkata, apa dendam ras naga terhadap para dewa sudah tertanam sampai ke darahnya. Patung itu hancur dan berkata, manusia rendahan, berani-beraninya kau menentang kehendakku. Apa kau tidak sadar? Kesalahan besar yang baru saja kau lakukan bisa membuat iblis di dalam segel itu lepas. Penyusup tercela, kau akan membayar semua kesombonganmu, aku akan menyalibmu di neraka. Setelah patung itu dikalahkan, muncul notifikasi, Anda sedang diserang oleh kekuatan tak dikenal, segera tinggalkan area ini. Melihat itu Yesio berkata, jadi gara-gara patung itu dihancurkan, seorang dewa jadi murka. Lalu area tersebut menjadi runtuh. Jangan-jangan dia memang beneran dewa. Melawan dewa, aku benar-benar tidak punya peluang menang. Apa aku bakal mati di sini? Lalu tiba-tiba terdengar suara, Hephaestus, kau bajingan. Mendengar suara itu, Yesio berkata, apa yang terjadi? Lalu tiba-tiba pijakan Yesio menghilang. Yesio terjatuh ke bawah. Untungnya ia masih bisa menggunakan skill perlindungannya, akan tetapi dia masih bisa menerima damage. Setelah sampai di bawah, efek dari gesekan pada perisainya, Yesio kehilangan total kerugian 5 juta lebih koin. Setelah itu Yesio bangkit. Ia melihat di area luar seekor burung berapi, Phoenix. Ia berkata, itu Immortal Phoenix. Atribut lainnya tidak dikenali. Yesio berkata, semua informasinya tidak diketahui. Jangan-jangan ini makhluk mengerikan yang pernah disebut Thor, yang disegel oleh Dewa Api sendiri. Burung Phoenix itu berkata, manusia, apa kau yang menghancurkan patung Hephaestus? Yesio berkata di dalam hati, dari nada suara Hephaestus tadi, sepertinya dia punya dendam kusumat sama si Phoenix ini. Yesio kemudian menjawab, iya, aku yang hancurkan patung itu. Immortal Phoenix berkata, kerja bagus,
Tapi saranku kau harus segera pergi dari sini. Soalnya kalau Hephaestus asli yang datang, tamatlah riwayatmu. Yesio berkata, apa? Dia akan kembali? Immortal Phoenix menjawab, tentu saja, sekarang patung itu telah kamu pecahkan. Aku telah terbangun dan tidak akan lama lagi aku akan menghancurkan belenggu. Dia pasti akan kembali sebelum saat itu. Ternyata seperti ini. Lalu mengapa jika kamu bisa menerobos belenggu dewa? Keji, rencana yang keji. Hephaestus, dewa palsu yang jahat ini. Saat aku melahirkan anak, pada saat aku lemah, mereka merencanakan serangan terhadapku. Yesio berkata, apa anak? Jadi masih ada satu lagi anak Phoenix. Dia di mana? Mungkin saya bisa menyelamatkannya. Manusia, Beastmaster, jangan bermimpi. Keturunanku sangat mulia. Apakah bisa dikendalikan oleh seorang manusia? Setelah berbicara selama ini, apa saya hanya untuk menghiburmu? Ayo, Xiao Hui, keluar dan perlihatkan dirimu. Immortal Phoenix melihat naga itu dan berkata, ini apa? Tidak mungkin, kamu hanya seorang manusia biasa. Bagaimana mungkin bisa mengendalikan jenis naga seperti ini? Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Dewa Naga membuat keputusan seperti ini? Sungguh dia memberikan berkat naga kepada seorang manusia. Yesio berkata, kurangin omong kosongnya, cepat katakan di mana keturunanmu. Phoenix berkata, mungkin ini adalah rencana takdir. Pergilah, sehelai bulu ini akan membawamu menemukannya, tepat di tengah lautan api itu. Yesio menerima bulu burung Phoenix dan tertawa. Binatang mitos lainnya akan menjadi peliharaanku. Ebimon si katak merah kemudian berkata, jangan terlalu senang terlebih dulu. Anda benar-benar akan masuk ke dalam api sekarang. Yesio melihat sekelilingnya, ternyata sedang terkepung lautan api. Yesio berkata, untuk mendapatkan Monster Beast level mitos, bahkan jika itu lautan api, saya juga akan turun langsung. Saya juga akan menemukannya. Untungnya ada Raja Api Ling Wang yang memberitahu tentang 95% ketahanan api. Jika tidak, saya akan terbakar seperti babi panggang. Yesio berjalan, mengikuti arah bulu burung Phoenix. Walaupun ia menerima damage yang begitu banyak, ia tetap berjalan mengikuti bulu burung Phoenix. Yesio berkata, sudah dekat, semakin mendekat. Lalu di depan mereka, kini terlihat sebuah telur. Yesio berkata, itu adalah, ini memang telur Phoenix. Yesio tertawa dan berkata, Ebimon, apakah kamu bisa mengarami telur? Ebimon menjawab, iya, saya bisa membuat telur rebus. Lalu tiba-tiba, sesuatu terjadi. Yesio berkata, siapa? Lalu tiba-tiba Yesio mendapat serangan dari belakang. Ia berkata, itu sangat menyakitkan. Yesio diserang oleh sebuah tangan raksasa. Melihat itu Ebimon berkata, hei bocah, kau belum lari, kau menunggu apa? Yesio kemudian berlari membawa telur burung Phoenix. Untungnya mereka berhasil meninggalkan area itu dan kembali kepada burung Phoenix yang tersegel. Ia membawa telur ke sana. Burung Phoenix berkata, apa? Kamu benar-benar berhasil. Kau yang memiliki level 40 ini bisa berkelana di lahar yang mengerikan mencuri telur. Yesio kemudian berkata, mencuri telur itu hal sepele. Ini bukan pertama kalinya. Lalu tiba-tiba terdengar suara manusia rendahan. Dia menghancurkan patung dewa, bahkan mencuri telur. Perbuatan Anda tidak dapat dimaafkan. Aku pasti akan merobekmu sendiri. Bersiaplah menyambut kemarahan dari dewa. Burung Phoenix berkata, manusia cepat pergilah. Hephaestus sudah hampir tiba. Saat itu kamu tidak bisa melarikan diri lagi. Bawa telurku, semakin jauh semakin baik. Tunggu sampai dia dewasa, kemudian hancurkan sekumpulan orang-orang ini. Yesio berkata di dalam hati, Sister tahu tidak ada. Jika Dewa Api datang, meskipun saya memiliki perisai uang, itu akan terlalu menghabiskan uang bukan? Yesio lanjut berkata, apakah tidak ada cara untuk membuatmu terbebas dari segel? Immortal Phoenix menjawab, metode itu ada, tetapi kamu terlalu lemah. Bahkan jika para raja terkuat manusia ada di sini, takutnya mereka juga tidak pasti memiliki kesempatan untuk membantuku. Yesio menjawab, coba katakan, siapa tahu bisa. Immortal Phoenix kemudian melihat ke atas dan berkata, apakah kamu melihat dua tanda berkilau dengan energi hitam itu? Itu adalah dua segel dewa, harus dihancurkan secara bersamaan untuk dapat melepaskanku.
Yesio menjawab, sepertinya itu tidak terlalu sulit. Phoenix lanjut berkata, segel dewa, tidak ada manusia yang bisa membukanya. Yesio mengeluarkan equipment di tangannya lalu berkata, apakah ini hal juga tidak mungkin? Melihat itu, Immortal Phoenix sangat terkejut dan berkata, Anda sebenarnya memiliki benda ilahi seperti itu. Tetapi itu hanya satu, itu tidak bisa dilakukan. Untuk mengangkat dua segel secara bersamaan, harus ada dua benda ilahi untuk melakukannya. Yesio menjawab, dua benda suci, tapi saya tidak memilikinya. Tetapi saya akan mencari cara lain. Namun, saya memiliki batu pendingin ini, jadi saya bisa langsung menggunakan kekuatan penghancur 2 kali. Phoenix berkata, Anda adalah seorang manusia. Dari mana Anda berasal? Begitu banyak alat ilahi yang Anda miliki. Lalu terdengar suara lagi. Manusia yang hina. Dewa api yang agung telah datang. Bersiaplah untuk menghadapi amarahku. Dirobek oleh tangan saya sendiri. Itu adalah kehormatan seumur hidupmu. Kekuatan dewa yang ada pada dirimu serta makhluk itu sudah ditakdirkan menjadi makanan saya. Ihe kemudian berkata, tidak ada cara lain, hanya bisa mencoba. Tidak boleh membiarkan dewa api ini berhasil.